Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7D, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah 1 semester kemarin kita belajar daring, dan sekarang masih dengan kondisi yang sama, yaitu belajar lagi melalui daring. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera berjumpa di kelas lagi ya. Tetap semangat anak-anak. Nah, melalui video ini, Ibu akan sampaikan materi pembelajaran kita hari ini. Disimak baik-baik ya. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, sebelum memasuki lebih lanjut tentang apa itu puisi rakyat, nah sebaiknya kalian simak dulu puisi rakyat itu apa sih. Nah, kalian bisa lihat di layar pengertian puisi rakyat, yaitu merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri, baik dalam hal yang panjang dan pendek suku kata, lemah tekanan suara maupun rima serta isi. Nah, kemudian kita harus tahu juga ciri-ciri dari puisi rakyat. Nah, kalian bisa lihat ciri-cirinya, yaitu yang pertama, tidak dikenal nama pengarangnya. Kemudian ciri yang kedua, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, karena ini merupakan sastra lisan. Kemudian yang ketiga, terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris setiap baitnya, jumlah suku kata maupun rima. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi rakyat. Nah, jenis puisi rakyat ini ada 3. Yang pertama itu adalah pantun, yang kedua adalah syair, dan yang ketiga adalah gurindam. Nah, sekarang kalian pasti di antara kalian ada yang bingung nih. Apa sih bedanya puisi lama dengan puisi baru? Nah, sekarang kalian pahami dulu contoh puisi yang ada di layar ini. Kalian lihat ada beberapa bait dalam contoh puisi tersebut. Sudah menemukan perbedaannya? Ya, benar sekali. Ciri-ciri dari gambar puisi tersebut bisa kita lihat ya. Yang pertama, tidak terikat aturan jumlah suku kata atau suku katanya. Jadi, puisi ini tidak harus dibatasi oleh jumlah suku kata. Kemudian, ciri yang kedua, tidak harus berima sama. Sekarang kalian lihat pada bait pertama, kedua, dan ketiga. Tidak semuanya rimanya itu sama. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah barisnya tidak dibatasi. Jadi terserah, boleh panjang, boleh pendek. Kemudian yang keempat, pengarangnya jelas. Ya, lihat di bagian bawah pada puisi tersebut, di situ ada nama pengarangnya, Ayu Salah. Nah, selanjutnya kita pahami lagi perbedaan tadi puisi lama dengan puisi baru. Sekarang di layar ada 3 contoh dari puisi rakyat. Yang pertama itu adalah contoh dari gambar atau pantun. Kemudian gambar yang kedua itu adalah syair. Dan gambar ketiga adalah contoh gurindam. Nah, kemudian perbedaan apa yang bisa kalian lihat dari contoh puisi lama dan puisi baru tersebut? Ya, benar. 3 puisi lama tersebut terikat oleh jumlah kata, jumlah baris, rima, dan pengarangnya tidak jelas siapa. Oke, kita nanti bahas satu persatu ya. Sekarang yang pertama adalah pantun. Kalian pasti sudah pernah membaca atau sekedar melihat bentuk pantun, bukan? Mungkin dulu waktu masih sekolah dasar, kalian pernah belajar tentang pantun. Nah, masih ingat kira-kira pantun itu apa sih? Ya, benar.
Pantun merupakan bentuk puisi Indonesia Melayu yang terdiri atas sampiran dan isi. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Kemudian pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah, di mana dalam bahasa Tagalog, pantun disebut tonton, namun dalam bahasa Jawa disebut tuntun. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh pantun yang ada di layar ini. Silakan dibaca. Kalau sudah, coba kalian temukan ciri-ciri dari pantun tersebut. Sudah menemukannya? Ya, betul sekali. Jadi, ciri-ciri dari pantun yang ada di layar tersebut adalah yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi, dalam gambar tersebut ada 1 bait puisi, namun terdiri dari 4 baris. Kemudian, ciri yang kedua, memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nah, masih ada yang bingung tidak bahwa suku kata itu berbeda dengan kata? Kita coba telah ya. Oke, lihat baris pertama pantun tersebut. Hangat itu merupakan kata. Sedangkan suku katanya itu adalah hangat. Jadi, dari kata hangat itu terdapat 2 suku kata. Ya, jadi kalian harus memahami perbedaannya. Masih banyak yang salah atau masih banyak yang belum memahami perbedaan kata dan suku kata. Nah, coba kita hitung jumlah suku kata pada baris pertama. Hangat minuman dari lada. Nah, ada berapa? Ya, benar sekali. Ada 8 suku kata ya. Oke, sekarang sudah paham kan apa perbedaan kata dan suku kata? Jangan sampai salah ya. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Sampiran terdapat pada baris 1 dan 2, sedangkan isi ada pada baris ketiga dan keempat. Sampiran ini biasanya tidak saling berhubungan, tetapi jika isi itu saling berhubungan maknanya. Nah, sekarang kita lihat gambar pantun. Sampirannya itu ada di baris ke-1 dan kedua, yaitu hangat minuman dari lada, segar pula rasa selasinya. Nah, kemudian isinya itu ada di baris ke-3 dan ke-4. Rindu hati kepada ibunya, rindu akan kasih sayangnya. Selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai ciri pantunnya, yaitu yang keempat, berima AB. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih bingung, apa sih rima itu, Bu? Nah, rima itu adalah persamaan bunyi akhir pada kata tertentu. Sekarang kita lihat pantun ini lagi. Baris pertama pada pantun tersebut berakhiran kata selalu dengan akhiran huruf U. Kemudian kita lihat lagi pada baris ketiga juga berakhiran U. Jadi bisa disebut rimanya itu A. Jadi dia itu harus sama antara baris pertama dengan baris yang ketiga. Kemudian pada baris kedua dan keempat, keduanya berakhiran A yang diasah dan masalah. Jadi ini disebut sebagai rima B. Nah, artinya dalam sebuah pantun itu harus berbeda rimanya. Rima untuk baris 1 dan 3 harus sama. Sedangkan baris kedua dan keempat juga harus memiliki kesamaan rimanya. Inilah yang membedakan antara pantun dengan puisi yang lama. Sampai di sini kalian sudah paham? Kalau sudah, kita lanjutkan jenis puisi rakyat yang kedua. Apa itu? Ya benar, itu adalah syair. Syair. Nah, setelah pantun, mari kita pelajari syair. Jadi syair itu apa? Benar sekali. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang berarti perasaan.
Syair umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu sehingga syair memiliki bait yang sangat banyak. Adapun jenis syair yaitu syair agama, syair kiasan, syair romantis, dan syair sejarah. Nah, sekarang perhatikan syair yang ada di gambar tersebut. Sudah bisa membedakan dengan pantun yang tadi? Oke, mari kita bahas ya. Syair ini dengan pantun tadi sama-sama memiliki 4 baris dalam satu bait. Memiliki jumlah suku kata antara 8 sampai 14 suku kata. Nah, sekarang perbedaannya dengan pantun itu apa? Semua baris pada syair ini merupakan isi, tidak ada sampirannya. Jadi, makna antara baris 1 sampai dengan 4 itu saling berkaitan. Kemudian, isi syair biasanya berupa nasihat, petuah, dongeng, atau cerita. Nah, selanjutnya jenis puisi rakyat yang ketiga yaitu adalah gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah salah satu bentuk puisi lama dan memiliki pengaruh sastra Hindu. Gurindam terdiri atas 2 bait dan tiap baitnya terdiri atas 2 baris. Jadi berbeda dengan syair dan pantun sebelumnya yang dalam satu bait itu ada 4 baris. Kalau gurindam hanya 2 baris. Ingat-ingat ya. Kemudian juga gurindam ini memiliki rimanya adalah AA. Artinya rimanya sama. Kemudian sekilas memang gurindam terlihat sama dengan karmina atau pantun kilat. Namun pada gurindam garis pertamanya adalah sebab atau syarat, sementara baris kedua merupakan akibat atau tujuan dan umumnya dipakai untuk menyampaikan nasihat. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar gurindam yang ada di layar. Gurindam itu dibagi per bait ada 2 baris. Kemudian lihat pada bait pertama dan kedua. Keduanya memiliki rima akhir yang sama, yaitu A, 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 A. Kemudian sekarang kita lihat maknanya. Pada bait pertama, baris pertama itu merupakan sebab, yaitu jika kita kurang memiliki siasat dalam berpikir, maka kita bisa tersesat. Nah, baris keduanya itulah yang dinamakan akibat, yaitu kita akan tersesat. Sama halnya dengan bait kedua, baris pertama berisikan sebab, kemudian baris keduanya merupakan akibat. Nah, apakah kalian sudah paham sama ciri-cirinya? Oke, sekarang kalian sudah memahami kan semua materi yang Ibu sampaikan? Silakan kalian rangkum semua penjelasan Ibu tadi di buku catatan kalian masing-masing ya. Oke, pertemuan kali ini cukup kita bahas materi ini dulu. Minggu depan kita akan pelajari lebih mendalam lagi terkait materi puisi rakyat, yaitu bagaimana caranya kita akan menyimpulkan isi dari pantun, syair, dan gurindam. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, dan tetap semangat dalam belajarnya ya anak-anak. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.